Oke, halo semua, selamat datang kembali di channelnya Ilham Karwas. Dan seperti biasanya, kita hari ini akan membagikan tips-tips menarik seputar dunia otomotif, khususnya mobil ya. Dan ini bisa diterapkan di semua mobil, baik itu mobil sedan, mobil premium, SUV, MPV, bisa diterapkan tips-tips ini. Dan tips yang kita bagikan kali ini adalah menjaga kabin agar selalu bersih dan harum ya. Dan juga kita bahas hari ini berbagai macam bau dan penyebab bau yang timbul di dalam kabin mobil, guys. Dan tentunya yang kita bahas di sini adalah bau yang tidak sedap ya. Dan cara mengatasinya, cara menanganinya, sehingga tidak terjadi kesalahan metode penanganan untuk membersihkan atau menghilangkan bau yang tidak sedap di dalam kabin mobil ini, guys. Maksudnya baunya apa dan cara penanganannya bagaimana. Jangan sampai salah kita menangani bau-bauan ini, guys. Karena kalau salah metode pembersihannya, itu akan berakibat mungkin akan menimbulkan bau yang tidak sedap lagi, bau yang lainnya. Maka dari itu silahkan disimak baik-baik, kita bacain dari websitenya. Kita cari-cari dulu darinya medcom.id ya. Sini kita bacain cara mudah bikin kabin mobil wangi dan nyaman. Merawat mobil itu tidak hanya membersihkan bagian luar saja, tapi bagian kabin juga perlu dirawat agar tetap nyaman. Tentunya dengan membersihkan kabin juga mencegah kuman penyakit bersarang. Namun berbeda dengan eksterior mobil. Bagian kabin atau interior ini terdiri dari berbagai material dan juga sudut-sudut yang sulit dijangkau. Di lokasi yang tidak terlihat atau sulit dijangkau, itulah banyak kotoran atau debu yang tersimpan. Membersihkan kabin mobil sebenarnya cukup mudah, hanya saja memang butuh ketelitian dan juga kesabaran. Alat untuk membersihkannya juga mudah didapat dengan harga yang relatif terjangkau. Harganya murah, cuman di sini waktunya yang mahal ya. Untuk material yang terbuat dari kain atau pabrik dapat dibersihkan menggunakan penyedot debu dan juga sikat yang halus. Bisa juga menggunakan cairan khusus yang biasanya dijual bebas. Tapi ingat, untuk bagian yang dilapisi kulit harus menggunakan cairan khusus yang berbeda. Bagian dashboard dan panel yang biasanya terbuat dari material plastik juga sebaiknya dibersihkan dengan lap dan cairan pembersih. Gunakan kain microfiber agar tidak membuat baret atau lecet pada bagian dashboard tersebut. Untuk meraih ke sudut-sudut yang sempit, sebaiknya gunakan sikat gigi atau kuas. Jangan lupa untuk membersihkan bagian karpet dan juga di bawah jok. Di sini biasanya area yang banyak debu dan kotoran, namun jarang dibersihkan karena tidak terlihat. Kalau sudah bersih, tinggal membuat kabin mobil menjadi wangi dan segar kembali. Jika Anda jarang membersihkan kabin, biasanya akan timbul bau tidak sedap. Untuk menjaga aroma kabin adalah menggunakan pembersih khusus yang dapat menghilangkan bakteri dan juga jamur di dalam kabin.
Mengutip dari laman Mitsubishi, meski permasalahannya terlihat sepele, tidak semua bau dapat disingkirkan hanya dengan menggunakan parfum mobil. Karena itu tidak ada salahnya kenali bau-bau dan penyebabnya agar kita bisa menghilangkannya dengan cara yang efektif dan tepat. Dan juga misalkan tidak salah penanganannya ya. Misalkan baunya di jok mobil yang berbahan pabrik, kita semprot menggunakan cairan yang untuk membersihkan dashboard, ya otomatis salah dan akan menimbulkan dampak yang negatif. Bisa jadi bahan pabrik tersebut bisa berpulau, dan itu pun lebih sulit lagi untuk dibersihkannya tuh guys. Oke guys, kita sekarang mengenali bau-bau yang ada di dalam kabin mobil nih dan cara penanganannya ya. Bau apek. Yang pertama nih ada bau apek. Bau apek dari AC memiliki evaporator, yaitu bagian yang mengubah udara luar menjadi dingin saat masuk ke kabin. Terciumnya bau apek saat menyalakan AC berarti evaporator terinfeksi jamur. Bau apek juga bisa ditimbulkan oleh kebocoran air yang merembes ke karpet mobil. Jangan senang dulu saat mencium bau manis di mobil seperti sirup, terutama bila Anda tidak membawa barang yang berbau manis. Antifreeze memiliki bau manis dan bau inilah yang tercium saat terjadi kebocoran pada sistem pendingin. Menghirup antifreeze bisa menimbulkan iritasi pada mata dan sistem pernapasan. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu bau terbakar. Bau terbakar dapat ditimbulkan oleh beberapa hal seperti kebocoran oli yang masuk ke sistem pembuangan, V-belt terbakar, brake pad atau rotor mengalami overheat, atau rem tangan diaktifkan saat mobil berjalan. Terus juga ada bau telur busuk. Bau telur busuk atau sulfur di dalam kabin menandakan katalis konverter yang tidak menyaring hidrogen sulfida di knalpot dengan baik, sehingga konverter mengalami overheat. Bau roti gosong. Simbolnya bau roti gosong, kemungkinan besar ada konslet di komponen listrik atau insulasi dalam mobil mengalami overheat. Bau ini harus segera ditangani karena konslet bisa mengakibatkan kebakaran pada mobil. Terus ada juga bau bahan bakar. Mencium bau bahan bakar ketika Anda baru mulai menyalakan mesin termasuk wajar, tapi Anda harus waspada bila Anda mencium bau ini saat mesin sudah panas, karena bisa saja tutup tangki kendor, sistem pengendali evaporasi emisi gas buang tersumbat atau bocor, atau juga karena kebocoran bahan bakar. Bila bau yang tercium di mobil ada seperti penjelasan di atas, coba perhatikan lantai mobil dan sela-sela kursi, karena kemungkinan bisa jadi ada makanan yang tercecer lama sehingga menimbulkan bau tak sedap. Menjaga kebersihan salah satu cara menjaga kondisi kabin tetap nyaman, terbebas dari bau yang tidak sedap. Oke guys, itu dia macam-macam bau dan tips-tips cara menanganinya ya. Setelah dibersihkan, jangan lupa dikasih parfum, dan juga kalau bisa jangan merokok di dalam mobil ya, karena bagi para perokok otomatis jendela akan dibuka yang akan
menyebabkan debu-debu masuk ke dalam kabin, yang tentunya pasti menjadikan plafon dan ruang kabin jadi kotor, menyebabkan jamur dan tidak bersih. Maka dari itu, jaga selalu kondisi kabin mobil Anda, guys. Oke guys, mungkin itu dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga tips ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan gak lupa juga kita doain yang udah subscribe channel ini, udah kunci tempat kita doain. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, umur yang panjang, dan juga rezeki yang banyak dan berkah ya. Amin. Oke guys, mungkin itu dulu. Sampai jumpa di video kita yang lain. Saya Novi Hureni undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah.